Pesta di kampung mempunyai ikatan kerjasama yang lebih kuat, terutama di pesta Batak tidak memandang bulu atau kedudukan. Jadi walaupun dia orang berada, tetap aja capek, apalagi posisinya sebagai boro. Seperti biasa kami ini membungkus nasi menggunakan kertas nasi biar tidak boros piring, maksudnya biar tidak capek mencuci piring. Sebelum nasinya masak, kertas nasi ini sudah kita lipati semuanya. Karena sudah masak nasinya, langsunglah kita bungkusi biar nantinya pas waktunya makan, kita tidak repot lagi untuk mengisi nasi ke kertas. Kebetulan posisi saya hari ini adalah sebagai boro karena pestanya diadakan di rumah Bapak Tongah saya dan kawan saya yang bekerja sama ataupun yang merubah sini, yaitu tetangga ataupun saudara yang lainnya. Setelah mengisi nasi, kita lanjut memasak ayam karena ini nanti mau disurdukkan ataupun diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Sebenarnya adekkunya yang membuat acara ini, cuman di rumahnya Bapak Tongahku. Kalau dalam bahasa Simalungun artinya patandangkon. Adekku ini kawin sama orang Karo marga Surbakti, jadi inilah ada cimpa dibawa mereka oleh-oleh dari Medan. Karena mereka tinggal di Medan, dan ini acaranya sebelum makan kita manurduk-durduk dulu, tapi sekalian aja kita makan snack ataupun cimpa ini. Awalnya tadi aku sudah bingung membaginya, kayak mana ini membagi ini, pikirku kan, karena nggak seberapa sementara orang banyak. Rupanya nggak kuperhatikan, rupanya yang di dandang yang besar ini juga cimpa semua. Wah, banyak kali rupanya yang mau dibagi nih. Dan akhirnya masih ada yang sisa, tapi itu untuk parahubas lah nanti itu kan, karena mereka belum kebagian. Sudah mau nyuci piring aja kami. Gimana lah waktu makan tadi, nggak sempat aku merekamnya, sibuk kali. Di rumah Tongahku itu mati air, jadi kami di sini aja menyuci piringnya biar luas. Lagi musim mati air pula di kampung kami, nggak tahu kenapa. Dan ini airnya kecil, tapi ujung-ujungnya setelah di setel bisa juga nya. Jadi lumayan banyaknya kami yang menyuci piring ini, makanya cepat selesai. Ada yang bagian menyuci, ada bagian membilas, aku bagian mengangkati laku. Karena belum ada piringnya yang mau kuantar yang bersih, aku memisah-misahkan piring ini dulu dari sampah-sampah ataupun aqua-aqua. Karena sebagian sudah ada yang bersih, langsunglah kita angkat ke rumah. Karena cuaca juga di tempat kami hari ini, waktu acara ini kan agak-agak mendung, takut pula kami kena hujan. Tapi kalau tadinya kita menyuci piring ini di dalam rumah, ya nggak masalah. Ini kan enggak, di luarnya kita. Dan piring yang bersih ini kami bagi karena sebagian piring tetangga juga, jadi biar nggak dua kali kerjaan. Jadi waktu di sini aja kita pisahkan. Jadi itulah enaknya kalau pesta di kampung, jangankan untuk tenaganya, pekarangannya aja bisa kita pergunakan karena pesta kita. Habis pula Abu Padi, pergilah aku di belakang rumahnya Tongah ini, ada warung di sini. Kebetulan habis pula Abu Padinya, kayak mana ini? Kucariin lah kakak Tania, rupanya nggak jauh dari sini dia bermain. Kupanggil lah, belikanlah dulu Abu Gosok, ku bilang. Rupanya langsung lari lah dia cepat-cepat. Kalau orang Indonesia ini selalu nyauntungkan, untung aja udah selesai nyuci piring baru mati air. Kuali yang besar itu hampir aja lupa. Sudah selesai kita menyuci piringnya, lanjutlah kita membersihkan samping rumahnya Tongahku ini. Kita kumpulkanlah sampah-sampah ini nanti biar dibakar. Sampahnya kebanyakan aqua gelas karena tadi minumnya waktu makan siang itu. Biasanya di sini juga Tongahku memasak halto, membuat kolang kaling. Inilah orang edakku sudah pada pulang yang merobas tadi, dan aku pun sudah mau pulang setelah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Pengantin laki-lakinya kok merabik ragi santik sih? Kan biasanya itu yang dipakai orang meninggal. Dan kenapa sih makan umumnya menggunakan kertas nasi? Kan kesannya tidak sopan. Oke, sebelum membahas itu, pagi-pagi merdahanlah dulu kita. Pergilah dulu kita tempat perdahan ataupun bagian wanita. Jadi sudah kuselesaikan tadi sarapan dari rumah anak-anakku, kan bisa lah aku pergi tong merhobas sebentar sebelum nanti acaranya. Kayak mana lah kalau mempunyai anak kecil ini, kan bukannya bisa kita tepat waktu untuk merhobas, tapi untuk membantu-bantu bisa lah sebentar. Jadi video ini aku tag setengah 8 pagi, sudah waktunya mau sarapan pagi. Jadi ini nasinya sekali udah masak, jadi ini bisalah untuk sarapan pagi nanti buat yang merhobas dan tamu yang datang. Jadi yang sudah masak ini langsung dikeluarkan dari kukusan biar dimasak lagi untuk berikutnya. Kita bungkusi aja langsung, bercepat nanti kalau melakukan sarapan pagi, tinggal membuat lauknya dan memasak nasinya berlanjut terus sampai stok makan siang. Jadi pekerjaan abang-abang ganteng ini atau pemuda ini membuat ombut lah ataupun sayur yang dari apa itu tahe, daun ubi dicampur sama apanya pisang itu gitu. Ginilah cara memasaknya lah
kan. Makanya enak kali. Dicampur juga ini sama hosaya atau bawang batak. Terus ada kincung tadi atau kecombrang itu kan. Terus dicampur juga sama kelapanya. Pokoknya mantap kali lah. Kalau bagian ayam ini dan B2 bagian bapak-bapak lah ke situ. Mulai dari manjal jali sampai memasak. Jadi perhobas itu ada bagian-bagiannya semuanya. Mulai dari mama-mama, pemuda dan bagian bapak-bapak. Rupanya memang pasnya waktunya tepat. Waktunya datang atong perboru itu ataupun pihak perempuan, orang tua dari perempuan. Jadi langsung sarapanlah mereka sebelum berangkat ke gereja di acara pemberkatan pernikahan. Langsung ganti baju lah Mak Tania ini bersama edakku. Karena udah mau pergi kita berangkat pesta tong. Ntar lagi pulang gereja lah biar langsung makan siang kita kan. Langsung datanglah tong pemilik kami dari Siantar ini edakku. Terus tulangku ada 2. Terus panggiku kan jumpa lah di sini. Inilah memang enaknya pesta. Langsung jumpa lah semua keluarga yang udah lama nggak ketemu. Karena di pesta ini kita berjumpa dengan keluarga. Kalau bersilaturahmi udah susah kali itu. Karena udah mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi ini pengantinnya sudah pulang gereja dan sudah selesai acara pemberkatan pernikahan. Sekarang langsung mengadakan acara adat lah di rumah. Tapi sebelum nyampe di rumah langsung digantilah ataupun didabalkan aja ulos. Maksud saya di sini ulosnya laki-laki dan perempuan didabalkan dan sekaligus memakai bulang untuk perempuan dan laki-laki memakai gotong. Jadi karena sudah selesai memakai kostum adat Simalungun, langsung ditariklah pengantinnya masuk ke rumah biar dilangsungkan adatnya. Oke, marilah kita menortor lah kan. Kalau nggak di sini lagi kita bahagia di mana lagi ya kan? Memang seheboh-hebohnya menortor secara adat, lebih heboh lagi dia tong di balik layar ataupun secara bebas seperti ini kan. Ini tong botoku sama paribannya ataupun borunya tulang kan. Ini disawir lah tong ini lomba-lomba ambil duitnya. Pokoknya senang kali lah. Karena sudah selesai tadi tortor suhut, langsunglah kita tong mengalolo tondong yang datang. Mulai semua tondong lah di sini kita alo-alo ya kan. Oke, kita persingkat aja mengelolonya seperti biasa. Kalau sudah selesai pator-toron pengantin dari tondong baru, saatnya lah sekarang pengantin atong menjoput. Bukan menjoput itu namanya. Kalau menjoput 3 jarinya setauku atau 2 jari. Ini 5 jari, berarti manggomaknya namanya ini kan. Karena sudah selesai semua tondong di alo-alo, saatnya kita makan siang bersama lah tong. Ini kan pengambilan nasi lah ini kan yang udah dibungkus tadi pagi. Sekarang enggak pagi kali tah, udah siang itu tadi masih hangat-hangatnya ini. Jadi agak ku nampak kala dulu sama kalian wajah-wajahnya satu kampungku ini yang cantik-cantik inilah kan. Senang kali lah ini yang makan siang ini. Mak Tania ini pun langsung makan siang lah dulu ya kan. Jadi nggak bisa kupungkiri kalau makan pesta ini melebihi 10 kali lebih nikmat rasanya dibandingkan makan daripada biasa ya kan. Padahal menunya itu ajanya. Karena sudah selesai melakukan makan siang bersama, di sinilah waktunya tong permasuknya tondong baru itu memberikan ulos apang kepada pengantin dan orang tua pengantin. Kalau disebut ulos apang itu disitulah semua bulang gotong untuk pengantin dan orang tua pengantin, begitu juga dengan ulos sela. Jadi kira-kira seperti itulah acara singkat pernikahan di adat Simalungun. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau memang enggak, ya seperti itulah bahasa di tempat kami ataupun adat di tempat kami. Oke, terima kasih. Ngapain dibersihkan, kan mau kotornya lagi? Ya setidaknya bergantilah kotorannya. Agak kita kucir dulu rambut ini biar tidak mengganggu aktivitas. Karena aku nggak bisa beraktivitas kalau rambut terurai. Oke, saatnya kita mulai bersih-bersih. Karena hari ini kami tidak berangkat ke ladang karena sepertinya pegal badanku semua. Rupanya di rumah pun banyaknya pekerjaan. Mata jadinya yang sakit kalau tidak kita kerjakan. Padahal sebenarnya kalau dibersihkan pun sebentarnya bersih. Nanti pulang anak sekolah udah berseraknya nih semua, udah kotor keluar masuk. Oh ya, hampir lupa, aku rendamlah dulu kain ini sebelum kita menyapu rumah dan ngepel, karena kan biar bekerja nanti ini deterjennya. Sudah kita rendam kainnya, jadi nanti aja kita cuci kain sama piring ini. Kita lanjut membereskan rumah. Orang-orang sudah pada pergi ke ladang kalau aku masih asik membereskan rumah. Walaupun cuma seperti ini aja kerjaan, gak terasa waktu berputar. Nanti kita pegang HP sebentar, taunya udah sore. Sore lagi ada lagi pekerjaan, yaitu mencuci piring, memasak, memandikan anak, mengasih makan. Pokoknya banyak lah. Andai kan bisa laku secepat di video ini bergerak secara cepat, udah pastilah setengah jam udah siap pekerjaan mulai dari menyuci sampai membersihkan rumah. Sebenarnya seringnya juga aku suruh kakak Tania membersihkan rumah kan, tapi hasilnya ya seperti itulah. Kalau menyapu itu dia masih nggak bersih dan banyak yang tertinggal. Terus kalau mengepel itu cepat kali lah dia kayak berlari, nggak semua kena. Tapi kalau aku lagi sibuk itu pun kupalernya, apalagi aku ke ladang kan ataupun mengedit gitu kan. Lagian biar terbiasa nanti dia sampai besar.
Sudah selesai bagian rumah, masuklah kita ke kamar mandi karena sudah menanti di sini piring kotor dan kain kotor. Seperti yang aku bilang kemarin, aku boros sekali lah kalau memasak itu menggunakan perlengkapan dapur. Makanya kalau sudah selesai memasak selalu banyak piring kotor. Sudah selesai kita cuci, lanjutlah kita membilas kain. Ini kalau membilas itu aku 2 kali aja. Tapi airnya selalu aku tambah-tambahi. Tahu kalian waktu menjemur kain yang kucuci ini aku tadi kan rupanya langsung tumbang lah jemuran. Kucuci lah lagi. Ih, capek kali lah aku hari ini. Rupanya jemuran tetangga pula. Tapi untung juga lah baik tongah itu. Nggak apa-apa itu katanya. Sudah selesai pekerjaanku pagi ini. Membersihkan rumah dan menyuci kain. Oke, terima kasih.